Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Ujaya Info. Apa kabar sobat YouTube semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, serta dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, kali ini Kang Ujaya berada di Kali Teluk Pucung kembali ya. Ini tuh di hari Minggu, tanggal berapa ini ya? Tanggal hari Minggu ini, ntar lihat dulu guys. Jadi hari ini tuh hari Minggu tanggal 4 Januari 2026. Jadi ini minggu pertama di tahun 2026 guys ya. Dan kita kembali lagi nih ke Kali Teluk Pucung. Apakah hari ini ada progres terbaru ya untuk perapihan kayaknya sekarang ini ya, proses finishing di Kali Teluk Pucung. Jadi kalau penasaran, simak terus videonya sampai dengan selesai dan jangan lupa untuk subscribe videonya, di like, di share dan juga di komen. Nah, jadi jalan yang terakhir dibuat itu adalah sampai dengan perumahan Duta ya, Duta Harapan, dan ini jembatannya, jembatan Duta Harapan. Jalan yang dari arah stasiun Bekasi sebelah sana, dan ini jalan akses baru yang menuju ke arah Wisma Asri. Dulu tuh jalan sampai sini belok ke jembatan Duta, dan nanti setelah ini dibuka akan terus lurus satu arah menuju ke arah perumahan Wisma Asri ya. Pintu gerbangnya Wisma Asri ada di sebelah sana, dan di sana juga ada jembatan. Dan untuk pemasangan seatbelt sendiri sudah ditambah dari Wisma Asri, dari jembatan Wisma Asri terus ke arah sebelah utara. Hanya untuk pembuatan akses jalannya belum dilanjut. Kemungkinan ini program atau program pembuatan akses akan dilanjutkan di tahun 2006, kemungkinan ya, 2026 maksudnya, kemungkinan akan dilanjutkan kembali setelah proses pembersihan area atau proses clearing di sebelah bagian utara, karena di sebelah sana itu masih banyak bangunan-bangunan liar guys yang berada di sekitar bantaran Kali Teluk Pucung. Dan sekarang ini akses yang sementara sudah jadi itu sampai dengan ke arah jembatan Wisma Asri. Oke guys, kita akan telusuri ya. Dan dari sini sudah terlihat untuk pengecoran sendiri sudah selesai, tinggal proses finishing dan pembersihan area-area bekas proyek dari pembuatan jalan dan pemasangan seatbelt. Dan untuk bagian sebelah sini di antara apa ini namanya? Lupa. Yang untuk trotoar ini lupalah, pokoknya ini apa nih ya, yang tahu di kolom komentar silakan isi di kolom komentar apa namanya nih, lupa lagi guys. Nah, ini ada celah ya, di sini ada celah, ini belum diuruk bagian sebelah sininya nih. Sepertinya sih untuk sebelah sini hanya diuruk dengan tanah, nantinya dikasih tanaman-tanaman area hijau di sebelah sini. Dan untuk bagian sebelah kirinya itu udah jadi trotoar. Dan di sebelah ujung sananya juga deket drainase sebelah sana itu untuk tanaman juga, penghijauan, nanti ditanam pohon-pohon. Dan di bawah trotoar ini ada drainase juga, merupakan saluran air ya, berbentuk box culvert, kurang lebih 50 lah ya, nggak salah 50 cm sebelum ini dibuat trotoar. Jadi di bawah trotoar ini ada saluran air sebenarnya, kurang lebih sampai dengan 200 meter menuju ke sebelah sana, ke perumahan Wisma Asri guys. Dan kita lihat kondisi dari Kali Teluk Pucung di sebelah sini ya. Nah, setelah pemasangan seatbelt ini selesai, ini belum ada lagi pembersihan di Kali Teluk Pucung. Ini masih terlihat tuh banyak pohon-pohon atau bambu-bambu dan pendangkalan di Kali Teluk Pucung. Jadi sebaiknya ini dilakukan lagi pengerukan ulang ya di bagian Kali Teluk Pucung ini, karena percuma juga ini dilebarin kalau bagian kalinya sendiri itu nggak dikeruk lagi guys. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini banyak sampah-sampah alam ya, berupa batang-batang pohon, dan juga masih ada sedimentasi. Dan kelihatan dari sini, nah di sana itu ada batang pohon juga nih, kelihatan nih dangkal, jadi kurang dalam. Ini perlu pengerukan lagi supaya aliran air di Kali Teluk Pucung ini cukup lancar alirannya ya.
Dan sebagian juga ada bekas material-material bekas bobokan dari seat pile yang dipasang ya. Jadi kalau kalinya ini dangkal, kemungkinan air meluap akan terjadi guys di saat debit air mulai tinggi, karena ini sekarang udah memasuki musim hujan di awal tahun, bulan Januari tahun 2026 ini guys. Oke, kita akan memantau ke bagian sebelah utara sana ya. Kita akan berjalan terus di atas seat pile, dan seat pile yang sini cukup aman untuk dipakai berjalan karena ini lebarnya sekitar 80 cm ya. Dan untuk proses finishing di sini masih dilakukan, ada beberapa pekerja yang melakukan proses finishing. Di sini juga ada eskavator mini imut-imut guys. Memilih pakai, kalau pakai roda begini apa namanya dia? Taunya pokoknya jenis begini eskavator aja. Cuman ini nggak pakai rantai, pakainya roda. Dan yang buat kalian yang tahu namanya ini apa nih, silahkan isi juga nih di kolom komentar nih. Apa namanya kalau eskavator yang mini begini nih, yang kecil. Nah, jadi ini kan masih ada celah-celah nih ya yang belum di semen. Jadi ini proses finishing, melakukan penambalan di bagian celah-celahnya ya. Tinggal nanti ini proses pengurukan di bagian celah di antara seat pile dan bagian jalan. Nah, jadi kalau untuk bagian kalinya ini jadi cukup lebar ya. Tadinya itu nggak sampai sini, sekitar 2 meter dari seat pile ke sana tuh kalinya. Sekarang ini udah lebar banget, dan kelihatan masih banyak juga eceng gondok atau ganggang di sana ya. Tanaman seperti itu, tanaman liar menutupi bagian kali Teluk Pucung guys. Yang jelas yang penting bagian dasar atau bagian kalinya ini harus dikeruk ulang seperti itu. Kalau tidak dikeruk ulang ya kurang menampung debit air. Dan sekarang kalau kita lihat di bagian seberang itu udah mepet ke talut, airnya udah hampir meluap ya. Nah, untuk yang bagian sebelah sini juga nih, tadinya nih sebelum dipasang seat pile sama guys, ini air tuh kalau debitnya airnya lagi tinggi ini meluap ke sebelah sini. Dan yang diperparah lagi, banyaknya bangunan-bangunan liar. Tadinya nih sepanjang bantaran kali Teluk Pucung nih sebelum dibuat akses jalan seperti ini. Jadi dengan dibuatnya akses jalan baru di sekitar kali Teluk Pucung atau di sepanjang kali Teluk Pucung, ini akan mengurangi macet di Jalan Perjuangan yang sebelah seberang sana ya. Dan nantinya dibuat satu arah, ini yang menuju ke arah utara, ke arah Babelan, ke arah Bekasi bagian utara, dan di sebelah sana menuju ke arah bagian stasiun Bekasi guys. Oke, kita turun. Nah, sekarang kita akan berjalan di atas trotoarnya ya, ini. Nah, ini dia. Ini trotoar, dan di bawah trotoar ini adalah saluran air atau gorong-gorong. Di sebelah pinggir sini nanti akan diuruk kembali menggunakan tanah, dirapikan untuk ditanam pohon-pohon supaya lebih hijau dan lebih sejuk pastinya ya. Kita menyusuri ya. Dan ini belum pada dibuang-buang, ini bekas-bekas palet ini ya. Perlu proses perapihan dulu. Mungkin untuk sampai hari Minggu ini masih banyak yang libur, dan memang aktivitas kerja itu akan dimulai di hari Senin besok serentak semuanya di tanggal 5. Rata-rata yang kerja di perkantoran atau dimanapun itu aktif di
aktif kembali di tanggal 5 besok hari Senin, guys. Nah, ini bagian trotoarnya sudah rapi untuk pejalan kaki. Dan insya Allah setelah ini selesai, pengendara yang lewat, yang beraktivitas setiap hari di Jalan Perjuangan akan merasa lebih nyaman dan juga membuat perjalanan menjadi lebih cepat karena mengurangi kemacetan yang biasa terjadi di Jalan Perjuangan. Itu Jalan Perjuangan kan agak sempit tuh ya kalau dipakai untuk 2 jalur, dan nanti akan dibuat 1 jalur masing-masing, 1 arah, antara yang ke arah kota Bekasi dan juga yang ke arah Bekasi bagian utara atau ke arah Babelan, guys.